Hello, welcome back to our channel Edo Inspire dengan gue Edo dan gue Dela. Di video kali ini kita akan bahas kesalahan apa sih yang biasanya nggak sengaja dilakukan oleh owner anjing ya. Iya, ada beberapa kesalahan umum yang mungkin saja tidak kalian sadari sebagai pemilik anjing. Yuk kita mulai aja. Yang pertama itu obesitas atau anjing gendut. Banyak pemilik yang merasa kalau anjingnya itu gendut itu lucu. Betul, padahal ini salah ya. Salah sebenarnya. Karena obesitas itu akhirnya akan membawa penyakit-penyakit yang lain gitu. Banyak penyakit yang menghantui di belakang kalau anjing itu obesitas atau kelebihan berat badan, seperti jantung, heat stroke itu anjing tidak tahan panas. Betul. Jadi kalau misalkan lama di bawah matahari atau di suhu yang rentan agak panas, mereka bisa terkena heat stroke. Heat stroke itu bisa nyerang organ-organ tubuh anjing, jadi anjing tidak terselamatkan dan meninggal. Ini biasanya menyerang ke anjing yang cenderung obesitas ya biasanya obesitas, ya. Betul. Bisa juga hip dysplasia, kayak tulang panggulnya tidak kuat untuk menopang berat badan mereka. Terus rentan, osteo juga. Dan biasanya penyebab obesitas ini karena kalian sebagai owner itu cenderung untuk ngasih mereka snack berlebih atau makanan yang kita konsumsi juga sehari-hari. Iya, makanan manusia lah ya. Manusia kayak gimana dong? Maksudnya buah gitu? Enggak dong, kalau buah kan itu namanya buah deh. Makanan manusia itu maksudnya kayak makanan nasi padang, nasi empal gitu ya. Pokoknya makanan yang tidak wajar. Apa gimana ya? Yang biasanya nggak dimakan sama anjing gitu. Kayak anjing gimana caranya dia pesan nasi empal atau rujak. Ya kalau buah sih maksudnya oke ya. Buah kan memang ya anjing kan bisa makan buah gitu. Cuman nggak semua jenis buah ya, hati-hati. Kayak misalnya alpukat atau anggur itu hati-hati. Cuman kayak misalnya apel atau pisang itu cenderung masih aman. Cuman kalau udah yang kayak rujak yang ada bumbu kacangnya, ada sambalnya, ada garam digoreng apalagi. Nah, pisang kan menang buah ya. Pisang goreng itu nggak boleh itu. Jangan. Ya. Itu cenderung bikin mereka gendut. Dulu Excel juga sempat kegemukan. Dia udah sampai berat 36 kg. Itu gua ngelihat gendat sih, memang gendat. Kayak bagian perutnya tuh kayak gembung. Ya? Terus kalau dibawa jalan tuh jalan capek. Dikit berhenti. Jalan dikit minta stop, minta capek udah gitu kelihatan nafasnya tuh susah gitu kan, kasihan kan. Dan gue mikir ke depannya gitu loh. Jangan sampai pas lagi masa tuanya menderita, dan banyak juga yang kasus kena penyakit jantung gara-gara obesitas. Nah, ini juga kejadian ya di teman gue. Anjingnya kebetulan obesitas. Golden sih anjingnya ya. Jadi pas diajak tidur malamnya tuh masih oke-oke aja. Paginya udah nggak bangun lagi. Itu kan obesitas lewat. Jantung berarti? Jantung. Jadi matinya pas lagi tidur sih. Nah ini kalian ya harus hati-hati lah. Pokoknya namanya anjing ya, mereka kalau ngeliat makanan kan pasti minta. Pasti gitu. minta. Iya, terus ngeluarin puppy eyes-nya mereka itu loh. Cuman kalian sebagai ownernya juga yang harus bisa membatasi dong. Mereka kan udah makan nih misalnya. Barusan banget makan, masa kalian kasih lagi sih? Betul. Mereka tuh nggak akan ngerti kapan saatnya berhenti ya. Kalian sebagai ownernya harus menentukan ya ini saatnya berhenti gitu. Iya. Justru dengan adanya kalianlah yang bisa mengatur dan menjaga pola makannya mereka ya. Jangan sampai tertipu dengan puppy mukanya yang sebenarnya kadang-kadang gue juga suka kayak kasihan gitu loh ngeliat Excel, suka kayak naro palanya di meja snacknya dia kayak atau kalau nggak kadang ngiler gitu. Sampai kayak bleber-bleber. Nah itu gue akalin ngasih mereka buah. Nah itu lebih aman sih. Itu lebih aman gitu. Nah tapi Excel ini setelah gue dietin ketat dan sekarang tuh udah turun 4 kilo, jadi 32 kg. Itu udah sedikit lagi menurut vet udah berat idealnya Excel tuh mestinya 30 kilo. Tapi menurut gue 32 kilo ini aja udah kelihatan ya. Efeknya tuh kelihatan banget. Dia lebih bisa lama dibawa jalan, bisa lama dibawa lari, ngos-ngosan. Lebih cenderung lama nanti ngos-ngosannya, nggak cepet ngos-ngosan gitu. Dan lebih lincah, dianya juga lebih enteng gitu badannya. Kelihatanlah lebih sehat anjingnya. Jadi itu jangan sampai obesitas. Karena obesitas itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan anjing kalian. Kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh owner itu, yang kedua adalah mendukung perilaku buruk nih Del. Contoh yang paling umum adalah ketika kalian pergi keluar, terus pas pulang anjing kalian nomplok gitu ya. Berdiri ya? Jadi nyambut kalian tuh dengan berdiri sampai ya nomplok gitu nemplok. Kalau anjing kecil sih mungkin nggak akan terlalu mengganggu ya, karena kan nggak kerasa impactnya ke badan kalian. Cuman kalau anjing gede kayak Excel misalnya, itu atau kayak Diva misalnya yang beratnya udah 30-an kilo, itu kalau nomplok tuh yang ada kalian jatuh. Sebenarnya kalau kita yang ditomplok yang masih usianya masih usia prima gitu kayak nggak bakal ini kenapa ya. Cuman kalau yang ditomplok nenek gue gitu kan yang udah umur 80 tahun itu wah bisa bahaya sih. Jadi itu sebenarnya salah satu perilaku yang
Untuk beberapa dog trainer itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tidak diwajarkan. Ini pengalaman gue juga. Gue kalau pulang terus mereka nyambut gue berdiri itu gue seneng banget kan, lucu, gemes gitu. Tapi ternyata itu ngefeknya ketika dibawa jalan, Excel tuh dibawa jalan terus ketemu orang lain nih. Nah mereka juga jadinya nomplok. Nah ketemu orang lain, mau siapapun itu, mau nenek-nenek, mau ibu-ibu, itu kalau ada yang nyapa Excel tuh Excel langsung nomplok gitu loh, karena dia merasa oh gue boleh kok ngelakuin ini di rumah gitu. Ternyata itu tidak semua orang kan suka ditomplok gitu. Dan bahaya kalau lagi nenek-nenek kayak gitu kan bahaya kan. Atau emang orang yang takut anjing, dikira mau diserang padahal sebenarnya mau menyambut aja sih gitu. Benar. Jadi kalau gue ngelihat teman gue ini ada yang latih anjingnya, kalau dia pulang terus anjingnya kan blingsatan tuh, bawa dia diem aja, cuekin itu salah satu caranya sih. Itu nggak bisa sih, gue gemes doang. Gue sih mau nggak mau sih dia. Lu cuekin ya? Gue cuekin. Jadi gue kalau pulang nih ya, mereka udah sibuk sampai nomplok gitu, gue lewat aja jalan. Gue cuekin, terus gue cuci tangan lah, gue beberes lah, gue taruh apa mesin cuci. Jadi gue cuekin mereka sampai mereka tenang, baru gue sapa. Betul. Gitu. Temen gue juga kayak gitu, bener-bener kayak ketika anjingnya semua sudah diem, sudah capek, baru mereka sapa satu-satu. Harusnya seperti itu. Betul. Lalu kebiasaan buruk yang kedua itu membiarkan anjing kalian mencium atau bongkar-bongkar kotoran mereka sebenarnya. Nah ini juga sebenarnya salah satu perilaku yang mungkin anjing kalian tuh sebenarnya ada penyakit ya. Karena biasanya anjing itu bongkar-bongkar kotoran atau bahkan makan kotorannya biasanya karena kotorannya itu masih bau makanan anjing. Jadi mungkin kalian bawa ke vet, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan misalnya ginjalnya anjing kalian gitu ya. Karena ini sebenarnya perilaku yang nggak wajar sih gitu ya. Dan yang terakhir ini gigit-gigit barang. Jangan dibiasain gigit dari kecil. Yes. Oh, gigit boleh tapi ya gigit barang yang memang kalian kasih izin untuk digigit ya, misalnya buat mainannya dia gitu ya. Jangan kalau misalnya dia nyolong sendal terus saya gigitin sendal terus kita diemin aja, ya udahlah sendal itu udah jelek kok, biarin aja rusakin. Nanti kalian mereka akan mikirnya sendal lain juga boleh. Betul. Gitu. Kalian harus konsisten, kalau memang yang boleh digigit adalah mainannya dia doang ya udah, yang lain mau sejelek apapun itu, mau nggak kepake apapun ya tetap nggak boleh. Betul. Gitu. Kayak kalau Excel tuh di rumah semua barang yang di atas meja, walaupun barangnya dia nggak berani ngambil, kecuali gue yang ngambilin kayak gitu. Jadi mereka harus tahu yang mana yang boleh untuk mereka, yang mana enggak. Sopan gitu. Ya kak ya. Sopan. Gak kayak teman saya celamitan. Melanjuti yang sebelumnya, kita juga sebagai owner harus konsisten dalam memberikan komen. Banyak kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh dog owner ketika memberikan komen itu gonta-ganti kata atau kalimat. Jadi kayak no, nanti abisnya enggak. Abis itu ganti lagi, nggak boleh, atau jangan. Wah, banyak banget kata-kata, padahal sebenarnya artinya sama gitu. Jadi sebaiknya katakan komen untuk misalkan melarang, itu berarti no. Udah, dari awal sampai akhir, mau kapanpun dia ngelakuin apapun, kalau nggak boleh ya no. Gitu. Jangan gonta-ganti gitu. Kalau mau manggil, come, jangan come, sini yuk, datang yuk. Nanti kan mereka akan bingung gitu. Sebenarnya komennya apa sih? Sebenarnya lu maunya apa sih gitu. Jadi kita sebagai owner harus konsisten dalam memberikan komen. Konsistensi ini juga penting ketika kita menangkap basah mereka melakukan aktivitas yang kita larang ya. Jadi kayak misalnya tadi kita kasih contoh yang gigitin sendal misalnya. Ya kalian harus marahnya itu ketika lagi ngegap mereka gigitin sendal. Betul, pada saat kejadian. Betul. Jangan pas udah kejadiannya selesai, anjingnya malah lagi tiduran, di depannya memang ada sendalnya, situ kalian baru marah-marah gitu. Mereka nggak akan ngerti. Jadi kan percuma. Mau marah-marah kayak apapun mereka nggak akan ngerti. Iya, kalian ngomong pakai komen yang sama, no, mereka malah bingung kayak apa yang di karena udah lewat kejadiannya, benar. Jadi harus marahnya atau menegurnya itu ketika memang lagi kejadian. Kesalahan owner berikutnya adalah tidak menstimulasi anjing kalian. Ini contohnya adalah misalnya nggak dibawa bersosialisasi dengan anjing lain. Karena misalnya kalau dibawa bersosialisasi dengan anjing lain kan biasanya akan menstimulate juga cara mereka berpikir gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang bareng anjing lain nih misalnya harus sharing mainan, kalian bawa ke dog park. Nah, mannernya seperti apa gitu kan. Mana yang ada alfa, anjing alfa jangan diajak ribut gitu-gitulah. Itu kan sebenarnya kan membantu untuk stimulate anjing kalian gitu. Nanti kalau in the end anjing kalian itu galak karena jarang dibawa sosialisasi, nanti kalian menyalahkan anjingnya. Iya, anjing gue galak. Betul. Loh, tapi salah sendiri dia tidak mau membawa sosialisasi gitu loh. Karena sosialisasi itu penting untuk anjing dilakukan sedari dini. Selain sosialisasi, kalian juga bisa membantu mereka untuk mengisi aktivitasnya anjing ya. Dan ini nggak harus aktivitas yang di luar. Karena baik banget ya di pet shop itu mainan-mainan yang bantu menstimulasi anjing kalian. Kan misalnya kayak salah satu mainan merknya mungkin yang wobbler. Itu yang memang kalau diisi cemilan. Jadi kalau mereka mau ya dicolek-colek mainannya biar keluar. Baru keluar cemilannya. Betul. Ya. Atau yang kayak puzzle. Jadi ada
ada kotak-kotak kecil-kecil gitu, mereka harus angkat kotak kecilnya ini, di dalamnya tuh ntar ada makanan kayak gitu. Betul. Jadi yang bisa membuat mereka tuh berpikir lah. Betul. Jadi untuk menghabiskan energi mereka juga. Jangan sampai ketika anjing kalian di rumah menjadi destroyer, ngerusakin rumah, kalian bingung kenapa sih dia ngerusak, nakal banget. Betul. Kenapa sih begini? Padahal sebenarnya itu kurang distimulate. Benar, energinya kurang dibawa main, dibawa mikir. Yang terakhir ini yang paling menyedihkan, ketika kalian menyerah dalam memelihara anjing kalian. Either apapun itu masalahnya. Contohnya menyerah tuh ya kayak misalnya anjing gigitin perabotan rumah tangga, terus ya ownernya menyerah gitu. Jadi kayak give up. Malah anjingnya ditaruh di luar di rantai atau dikandangin seharian gitu loh. Nah menurut gue sih personally ya kalian harusnya sadar ya, maksudnya kalau pelihara anjing itu ya memang kalian harus train mereka sih. Malah bahkan ada yang parah di open adopt. Nah iya, maksud gue sih. Ya gimana ya gitu sih nggak bisa ngejudge orang ya. Cuman ya karena orang punya keadaan masing-masing kan. Betul. Cuman mereka juga harus sadar ketika mereka membawa anjing dalam rumah itu ya, mereka harus aware kalau anjing itu mau nggak mau harus di-train terlebih dahulu supaya bisa hidup dengan apa yang kita mau gitu. Betul. Loh. Misalnya nggak boleh gigitin barang ya, kalian harus train dia. Nggak mungkin kalian mau masuk anjing tiba-tiba dia tahu nggak gigitin barang. Betul. It takes a lot of effort ya sebenarnya sebelumnya gitu. Effortnya pasti berarti kalian harus siap sebenarnya. Siap secara mental sih menurut gue. Jangan mudah kayak open adopt, anjingnya nakal. Mau dong hibah nih, nggak kuat ngadepinnya. Itu sebenarnya open adopt itu bukan suatu gini Del. Gimana ya? Menyerah itu gampang, ngerti nggak? Menyerah itu gampang banget. Tapi gimana lu stay dengan keputusan lo dan lu do something about it, itu yang susah sih. Komitmen lah intinya ya. Betul, komitmen. Itu kembali lagi mengambil anjing, mengadop anjing, membeli anjing itu sebuah komitmen. Betul. Jangan mudah menyerah. Nanti kalau misalkan udah lewat tuh masa-masa sulitnya seperti itu akan terbayar dengan masa-masa indah bersama mereka. Iya, kalau udah baik sih udah enak lah buat tinggal bareng. Sekian video hari ini. Semoga informasi dari yang kita sampaikan itu bermanfaat ya buat kalian. Gue Edo. Dan gue Della. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam wuf. Bye. Mipan. Suzuzu. Kok kaget tuh tangan kayak gitu kalau mikir. Ya udah, gue langsung aja. Mipan. Suzuzu. Nyinyir aja sus. Biasa akhir bulan kan, duit udah habis kan, bawaannya nyinyir. Baik.